Oke, di vlog part kedua ini aku udah sampai di Seoul Station ya. Sebelum berangkat naik KTX, nanti mau ke Busan ya. Koko sama keluarga mau cari makan dulu nih. Pengen makan makanan Korea tentunya ya. Ini nggak tahu nama restorannya apa karena bahasa Korea. Jadi kita masuk, kita lihat, cobain aja ya, sambil dikit-dikit di translate gitu ya. Yuk kita cobain ya. Oke, ini menunya dan udah dicentang tuh ya, pesan apa aja. Gak ngerti sih ya bahasanya, tapi coba kita lihat aja nanti datangnya kayak gimana ya. Wow, dikasih kimchinya ada berapa, 4 jenis kayaknya. Oke, lihat juga nih kado ya, sebelumnya beli di Seoul Station juga, nanti mungkin dicoba ya. Oke, makanannya datang juga nih, ada yang kuah anget ya. Nah, ini uniknya si garpu sendoknya ngambil di pinggir loh. Yang ngebedain dengan sumpit biasa di Indo, ini sumpitnya lebih kecil jadi agak susah untuk digenggam ya. Nah, ini papaku pesen bibimbap ya, yang panas, bibimbap. Sekarang nyobain yang punya mamaku, ini kuah ya, kuah kaldu. Duh, sorry guys, nggak tahu namanya apa ya, karena bahasa Korea semua. Tapi yang penting dicobain aja semua. Enak sih ya, panas-panas nih. Karena sekarang lagi makan ini dingin banget sih, walaupun di stasiun ya. Lumayan udah kerasa dingin. Nah, ini juga dikasih kuahnya juga nih. Oke, dicobain nih kuahnya. Oh, ini kuah bio ini mas. Ya, kuahnya oke lah ya, lumayan. Buat dingin-dingin gini makannya hangat. Begitu. Oke, saatnya Koko makan bibimbap juga ya. Oh, sebelumnya cobain dulu kimchinya nih. Wah, enak juga kimchinya. Cobain yang jenis kedua nih, yang besar-besar ya. Enak juga, jadi segar-segar asam lah gitu, tapi enak sih gitu. Nah, bibimbap yang Koko ini nggak panas ya ternyata kalau pakai tempat ini. Beda yang punya papaku, pakai kayak hot gitulah, jadi panas gitu ya bibimbapnya. Oke, ini untuk makannya. Setelah makan ini harus lihat ya, nanti muncul nomor keretanya 15 menit sebelum keberangkatan. Masih mencari ya untuk si nomornya, nomor berapa nih gitu. Kita pesan tiketnya di online, nanti katanya bakal keluar di papan pengumuman. Habis keluar langsung turun ke bawah. Nah, ini keretanya banyak ya. Ini seperti di Cina ya. Wow, maju sekali nih Korea ya. Habis makan tadi makanan Korea ya, nggak tahu namanya apa, tapi tadi ditranslate namanya dabokjip. Nggak tahu sih ngomong bener atau nggak. Sekarang lagi nungguin KTX ya, nanti katanya keluar di papan itu. Nanti kita biar tahu naik kereta yang mana ya, nanti kita turun ke bawah. Oke, ini dia gerbongnya sudah ketemu ya, setelah dicari-cari. Dan ternyata di sini tuh minim petugas juga ya. Jadi kita yang cari sendiri untuk si nomor kursinya. Nah, nanti kalau salah gimana tuh? Kalau salah nanti dikoreksi sama orang lain ya. Gitu. Oke, ini perjalanan panjang ya. Lihat di maps. Nah, untuk sekarang perjalanan dari Seoul ke Busan ya. Waktunya berangkat. 승객 여러분, 모두가 편안한 여행을 위해
Oke, mari menikmati perjalanan menggunakan KTX ya guys. Gue bakal kasih lihat nih kayak gimana ya perjalanannya. Selama perjalanan juga kita dapat wifi ya dari KTX nya, jadi aman lah untuk sinyal ya. Oke, ini sekarang mau siap buka Banana Milk nih. Banana Milk yang beli di supermarket Siu. Oke, mamaku duluan nyoba. Ya, agak kemanisan ya untuk mamaku. Ini sekarang waktunya Koko nyobain. Enak sih ya, unik rasanya. Ya, tapi manis sih ya, gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Mumpung lagi di sini kita cobain aja. Nah, karena Koko pakai KTX first service ya, ini dapat free air mineral. Nah, jadi untuk first class, untuk first class kita dapat air mineral sama ada snack ya. Terus juga ini boleh dibaca loh korannya. Tuh, first class newspaper service. Boleh dibawa pulang juga sih sebenarnya. Cuman ya lihat-lihat aja sih, bingung juga ya. Karena nggak ngerti bahasanya ya. Jadi ini yang membedakan servisnya ya di first class. Nanti untuk dari Busan ke Seoul juga Koko bakal nyobain untuk yang kelas ekonomi ini ya, yang biasanya. Ya, ini dia untuk cemilannya nih. Dikotakin ya. Ini agak premium. Isinya tisu basah dan 2 kue. Ini nggak tahu kue apa, cobain aja ya. Nanti kita buka nih. Oke, kue pertama ya, Koko cobain dulu nih. Bentuknya gerigi-gerigi bulat. Ya wangi lah ya si kuenya. Oke, dicobain nih. Ya kuenya manis-manis ya. Ya cocok untuk cemilan. Oke, kue kedua nih. Ada kelihatan kacang-kacangnya ya. Lebih ke biskuit kacang jadinya gitu sih. Ya ini juga sama sih ya. Sedikit manis dan ada kacangnya sih. Gitu. Jadi untuk first class ini dapat 2 cemilan ini ya. Gitu. Sudah Oke. sampai Busan. Akhirnya sampai juga di Busan. Hampir kurang lebih 4 jam ya. Stasiunnya mirip kayak di Seoul tadi. Oke, dari sini langsung naik ke atas. Sekarang kita mau menuju hotel nih. Hotelnya ada di daerah Hande. Nah, ini Koko kasih lihat mapsnya ya. Kurang lebih begini. Koko selama di sini lebih prefer gunain Google Maps sih. Walaupun kata orang-orang pakai Naver ya, lebih oke. Udah dicobain tapi kayaknya lebih cocok Google sih ya. Jadi kalian kalau mau ke Korea bisa download Naver katanya gitu ya. Bisa coba juga Google sih, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah ini dia Busan Station ya. Wow, besar sekali loh. Oke, dari Busan Station naik MRT-nya nih. Naik kereta bawah tanahnya ya. Untuk ke hotel lumayan ya. Ini untuk MRT-nya banyak banget bahasa Koreanya, jadi bener-bener bingung ya. Harus hati-hati.
Ya, daerah Handa ini daerah pantai ya, pantai tapi dingin gitu. Nanti kita lihat aja kayak gimana ya. Wow. Cari yang ada lift. Oke, ini cari lift dulu nih, karena bawa koper lumayan ya. Kalau naik tangga, aduh, PR banget ya. Beruntungnya ada lift. Oke, sampai di permukaan. Masih cerah ya. Oke, ini dia. Jadi selama di sini Koko bakal nginep di Ramada Encore ya. Sekarang tinggal cari hotelnya. Nah, ini nggak jauh dari tadi naik lift. Sampai Ramada Encore. Ada hotel Ramada Encore ya. Nah, ini dia hotelnya. Di sini banyak gedung-gedung tinggi juga nih. Kayak Jepang. Samping hotel juga banyak makanan ya. Daerahnya hidup banget sih. Ini ada kayak gacha-gacha permainan gitu ya. Oke, mudah-mudahan hotelnya oke ya. Kita cobain cari dan masuk nih. Untuk si hotelnya ternyata harus naik ke atas dulu nih. Nah, dia nyatu depannya sama supermarket namanya Emart 24 nih. Oke, tinggal naik lift aja ya. Ini untuk booking hotelnya kita via aplikasi sih sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat-lihat sih untuk harganya. Oke, ini dia hotelnya. Selama di Busan di daerah Hande ya, daerah pantai Hande Beach. Kita langsung lihat nih pemandangannya. Wow, gedung tinggi ya. Ini nih hotelnya. Kasurnya lega. Ya, amenitasnya cuma 2 ya. Kopi ini ya. Harusnya gelasnya 3 nih untuk 3 orang ya. Tapi yang paling best dealnya ya, ini klosetnya ada bidetnya dong. Ini kayak di Jepang loh. Ada showernya. Wah, masuknya bersih dan cukup lah, bagus lah ini hotelnya ya. Oke, akhirnya perjalanan panjang nih ya, dan dapat view bagus juga nih. Wow, view gedung tinggi. Nah, kita deket pantai sebenarnya ini. Tuh lihat, pantai tapi daerahnya dingin ini, gitu ya. Oke, ini suasana luarnya dari hotel. Sudah jam 18.30. Sudah mandi ya, sudah check-in hotel. Sekarang mau nyari makan malam. Ini di Hanju Ramada Encore. Ya, ini ngeliat ada tempat makan ya di sekitar hotel, nggak jauh. Kelihatannya menarik nih. Tuh dari gambarnya juga ya, si ramennya menarik. Ya, kita cobain aja ya untuk lihat si makanannya. Nah, untung menunya ada bahasa Inggrisnya pilihannya nih. Beli rice bowl ya. Aku nyobain makan itu aja deh. Dapat air minum ya. Jadi di Korea tuh selalu dapat minum nih. Nggak usah khawatir. Nah, kalau mau request air panas, tinggal bilang sih ke pelayannya ya. Karena nggak disediain air panas. Oke, ini dia nih datang. Papaku makan ramen ya, sama komplimennya dan ada kimchinya. Mamaku makan katsu babi sini. Dan ada kimchinya juga. Nah, ini aku pork ribs ya yang tadi dipilih. Ada kimchi dan kuahnya juga. Sendoknya ada di pinggir selalu. Nah, ini dia sendoknya dan sumpitnya selalu ada di sampingnya. Ribsnya juga. Memudahkan sekali nih.
Nggak apa-apa. Enak nggak? Enak. Emang bagus kan harganya. Ini kamu nyobain. Cobain enak kan? Pakai daging babi ya. Oke, sekarang giliran Koko untuk nyobain ya si pork ribs nih ya. Jadi ini non halal guys. Oke juga ya untuk rasanya. Porsinya besar guys. Rasanya apa? Enak. Ada kimchinya juga nih, cobain. Kimchi lobak. Ya, ini juga nyobain ya. Tadi ada di antara para kimchi ya. Entah ini juga kimchi kah gitu ya. Mungkin ada yang tahu. Ya, oke lah rasanya gitu ya. Ini selama di sini juga karena dekat pintu ya, jadi kerasa angin masuk ya dari luar. Kalau nggak ditutup tuh dingin sebenarnya. Untuk kesimpulannya makanannya enak sih ya, rekomen juga nih. Oke, setelah beres makan, mari kita jalan-jalan ya, menikmati malam ini. Ini langsung ketemu Olive Young. Jadi di Korea ini terkenal juga untuk skincare-nya belinya di Olive Young nih. Kebetulan Koko juga dapat just tip ya dari pacar Koko nih untuk beli skincare. Jadi sekalian lihat-lihat dan cariin barang just tipnya gitu. Ternyata barang just tipnya ada di lantai 2 ya, tapi nggak tahu, ntar kita coba cari ada sampai lantai 3 juga nih. Ya, jadi di sini ketemu juga nih di lantai 3 ya barangnya. Ya, Koko sekalian ajak kalian lihat-lihat ya untuk si barang-barang yang ada di Olive Young nih secara cepat gitu. Nah, jadi juga ada brand terkenalnya juga nih, namanya Toriden ya. Nah, Toriden ini katanya bagus ya gitu. Jadi kita coba ambil juga nih, kebetulan di just tipin juga gitu. Nah, di Olive Young juga ada yang unik nih, bisa ngecek kesehatan kulit gitu, kesehatan kulit ya. Ini dibersihin dulu nih pakai tisu basah kayak gini ya. Nah, caranya gampang, pokoknya walaupun bahasa Korea ada bahasa Inggrisnya juga. Tinggal dipencet-pencet aja lah, diikutin si ininya. Nah, ini memang aku lagi nyobain ya. Nah, nanti dicekin tuh perkiraan hasil kulitnya. Terus isi survei. Survei tentang kulit kita sih ini ya. Nah, ada hasilnya nih. Lebih condong kemana. Dan ternyata kulit mamaku umurnya 50 tahun. Ya, sesuai lah. Sesuai sih sama umurnya ya. Terus ininya tipenya juga dry ya, kering gitu. Oke, setelah itu langsung cobain bayar ya. Kasirnya udah bayar sendiri nih. Tapi ada juga sih kalau mau bayar ke kasir biasa bisa ya, yang ada orangnya. Nah, bayarnya tinggal pakai kartu BCA, ternyata bisa guys.
Beres beli titipan Just Tip Skincare di Olive Young ya. Sekarang mau berjalan lagi nih. Oke, setelah itu mari lanjut lihat-lihat ya. Ini ngeliat juga masuk ke toko. Katanya unik, kita coba lihat ya. Siapa tahu ada barang-barang yang bagus, unik ya. Ya, jalan-jalan aja ya. Nah, ini juga ada Tomica nih. Tomica asalnya kayaknya dari Jepang ya, kalau nggak salah ya. Ini kayak Hot Wheel ya gitu. Cuman kalau ini Tomica. Nah, di sini juga ada jualan case nih. Ya, dilihat-lihat aja ya, mumpung liburan ke sini. Ada barang apa nih? Oke. Di situ keluar. Mau kemana lagi ya? Kita cari lagi nih. Siapa tahu bisa cari cemilan ya, cemilan malam. Wow. Ramai juga sih ya untuk di daerah sini ya, hidup daerahnya. Jadi nggak salah juga milih hotel di Ramada Encore. Nah, ini juga ada street foodnya nih, rame nih ya daerah sini nih. Ini juga masih dekat daerah hotel. Nah, ini dia nih street foodnya, kita cobain ya. 2.500, 30 ribuan. Honey sis. Honey. Cuman kebaca honey dan sisnya doang tuh. Honey sama sis. Nggak tahu namanya apa ya. Pokoknya cobain aja lah ya. Tuh dia kayak dikasih kacang dimasukin, tapi digoreng sih ya. Nah, ini dia proses pembuatannya. Oke, ini dia jadi juga ya. Kita cobain nih cemilan pertama di street food. Juga martabak ya. Panas-panas ya, rasanya kayak martabak kacang sih ya kalau buat rokok nih. Unik sih ya. Entahlah, tapi kayak martabak gitu ya rasanya. Nah, di daerah sini juga ada yang jualan sayur-sayuran tuh. Tomat sih, ada tomat, jeruk. Nah, ada strawberry nih. Strawberry-nya besar-besar nih kayak di Jepang waktu itu beli ya. Korean supermarket. Oke, langsung dibeli aja ya karena strawberry-nya sangat menarik. Dulu waktu di Jepang enak banget sih rasanya. Oke, setelah itu nyobain lagi nih street food selanjutnya. Ada odeng ya. Nah, ini dia odeng nih. Kita cobain odengnya kayak gimana nih. Ya, mau aku yang bayar ya. Nah, ternyata makannya langsung di sini nih. Sausin ya. Tuh. Benar-benar street food banget, makan di jalan. Cocok aja. 1.400 berarti 20 ribuan ya? Hasil asli ikan sih. Hah? Enak atau enggak? Rasa ikan banget. Makan ya terus apa? Panas-panas makannya ya. Saya tadi udah makan yang habis itu. Ikannya aslinya. Kalau yang di sana kan tepung. Amis gitu baunya. Enggak, kan rasa ikan gitu. Tulisan di pasinan. Oke, sekarang giliran Koko cobain nih. Ternyata beda ya odengnya. Lebih kerasa ikannya. Oke. Sampai sini, nanti jangan lupa kalian untuk subscribe dan nonton terus ya. Dari sini bakal terus explore buat besok ya. Jangan lupa. Nah, ini sebelum ditutup, aku nyobain strawberry tadi yang dibeli ya. Strawberry-nya enak nih, asam-asam segar. Oke, segitu aja ya. Terima kasih.